Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku, kami minta dukungan Anda bagi yang baru menemukan channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk eksistensi dan kebertahanan dari channel Rizky Muhtadin ini. Terima kasih semua dukungannya. Terima kasih, semoga semuanya ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita informasikan bahwa Bapak Presiden Prabowo dikabarkan marah kepada Bapak Kapolri terkait pernyataan dari Bapak Kapolri. Tentu saja masih saja ada masyarakat yang menginginkan agar Bapak Kapolri diganti. Dan ada juga sejumlah masyarakat yang tentu saja menginginkan ada reshuffle kabinet. Ada sejumlah menteri yang diinginkan untuk diganti. Namun Bapak Presiden lebih memilih reshuffle genteng. Ya. Maaf, bercanda saja. Jadi benar nih, Bapak Presiden memang dikabarkan tidak suka ada seng-seng yang menjadi atap rumah, tapi diharapkan ada atap yang berasal dari genteng. Saudaraku, ada tokoh yang selalu viral di berbagai platform media sosial, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau tidak terima kalau diduga telah melakukan tindak penyimpangan, tindak dugaan korupsi, kemudian tindak penyalahgunaan wewenang. Nah, tentu saja itu wajar. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang meminta supaya harta kekayaan Bapak Luhut Binsar Panjaitan diaudit. Ada nama-nama tokoh yang kemudian diberitakan, dikabarkan, diisukan concern perhatian kepada kasus ini. Di antara adalah Bapak Menhan Syafri Samsudin, Bapak Purbaya. Kemudian ada tokoh yang juga viral di berbagai platform media sosial adalah Bapak Jenderal Gatot Nurmantio. Saudaraku, tidak usah lama-lama, pembukaan ini langsung saja kita simak sejumlah informasinya berikut ini. Kalangan yang dekat dengan Presiden menyatakan bahwa Prabowo sangat marah dengan sikap dan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komisi 3 DPR RI tanggal 26 Januari lalu, yang secara tegas menolak kepolisian RI tidak lagi berada di bawah Presiden dan ditempatkan di bawah sebuah kementerian. Bahkan Kapolri kan sampai memerintahkan seluruh jajarannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Pernyataan Kapolri yang didukung penuh oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI itu sangat mengejutkan. Kendati sejak awal Kapolri memang menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap reformasi Polri. Namun menggunakan diksi melawan sampai titik darah penghabisan itu sudah dianggap melewati batas. Ternyata diam-diam Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan hari Rabu 4 Februari lalu. Mensesnek Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut itu mengundang perhatian karena dilakukan di tengah-tengah menguatnya isu Kapolri Listio Sigit Prabowo akan dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Pak Kapolri, saya mau tantang Anda. Saya ini Ketua Umum Nasional, Anda Kapolri. Yuk tanding yuk. Anggotamu dengan anggota saya, jujuran mana? Atau Anda dengan saya jujuran mana? Anda digaji negara. Pangkatmu melejit karena Anda ada di sekitarnya Joko Widodo. Apa yang udah Anda lakukan selama Anda jadi Kapolri? Masih banyak pemerasan, masih banyak pungli, masih banyak kriminalisasi. Harusnya dia perdata, tetap dilego terus supaya jadi pidana. Harusnya dia pidana, tapi dikatakan perdata karena tadinya diharapkan ada uang antara si pelapor dengan si terlapor. Itulah yang disebut kasus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan sejumlah informasinya, seperti biasa kami ingatkan kembali, bagi saudaraku yang baru menemukan channel ini, tolong untuk membantu dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Reformasi Polri mandek, ganti dulu Kapolrinya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mengungkap, reformasi Polri tak akan berjalan nyata tanpa pergantian Kapolri.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Bahkan Prabowo disebut tidak menutup kemungkinan Polri berada di bawah kementerian. Sikap ini berbanding terbalik dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit yang tegas menolak Polri di bawah kementerian. Mahfud MD menilai pernyataan Prabowo jadi sinyal kuat. Presiden punya atensi penuh pada reformasi Polri. Gimana menurutmu, apakah reformasi Polri akan terwujud? Bangkitnya kebenaran, ketika kuasa manusia runtuh di hadapan rencana ilahi. Kelicikan Jokowi, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Mata saya terbuka melihat pola yang tersembunyi. Saya melihat ada sesuatu yang sangat terencana. Jokowi telah menyiapkan segala sesuatu sejak lama. Dia membangun berbagai jalan politik masa depan dengan sangat rapi. Ini bukan tentang saya tidak menyukai dia. Ini tentang saya melihat fakta yang ada di depan mata. Ketika saya perhatikan satu persatu kasus hukum yang menimpa orang-orang di masa pemerintahannya, saya menemukan pola yang sama. Orang-orang tersebut sepertinya sengaja dibuat bermasalah supaya nanti bisa memudahkan jalan bagi dia atau keluarganya. Termasuk soal tambang yang diberikan kepada organisasi keagamaan seperti NU. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Orang yang penuh kebencian menyembunyikannya dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya ia menyimpan tipu daya. Apabila kata-katanya manis, janganlah percaya kepadanya, sebab tujuh kekejian ada dalam hatinya. Kebenciannya mungkin tersembunyi oleh tipu daya, tetapi kejahatannya akan tersingkap di muka jemaat. Cara kerja yang penuh rekayasa. Ada cara kerja yang saya sebut sebagai sandera menyandera. Artinya, seseorang dibuat bersalah dulu, lalu dijadikan simpanan untuk mengancam atau mengendalikan orang tersebut di kemudian hari. Banyak menteri yang dikriminalisasi karena kebijakan mereka. Padahal, kalau kita gunakan logika yang sama, semua menteri bahkan presiden pun seharusnya bisa dijerat dengan cara yang sama. Misalnya, menteri yang memberikan izin penebangan hutan di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat bisa saja dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan perintah presiden yang berbentuk MBG, money back guarantee atau jaminan, juga bisa dijadikan alat untuk menjerat orang dengan tuduhan korupsi karena menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan perekonomian rakyat. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau semua kebijakan dijadikan alasan untuk menuduh seseorang korupsi, maka semua menteri yang pernah menjabat bisa dikriminalisasi. Tom Lembong, Nadiem, Gus Yakut, dan mungkin menteri-menteri lain bisa menjadi sasaran berikutnya dengan alasan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Konstruksi kasus yang bisa menjerat siapa saja. Inilah yang saya sebut sebagai konstruksi perkara yang sangat lentur dan bisa menjerat siapa saja. Saya yakin ketika itu Jokowi bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan Yakut supaya tidak hadir dan memberikan penjelasan di depan rakyat di parlemen. Mengapa? Karena pada waktu itu sudah ada wacana pembagian tambang kepada NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya. Said sudah menyebutkan hal ini. Wacana tersebut sudah ada sejak lama. Artinya, ini semua sudah direncanakan. Masakan takhta kebusukan bersekutu dengan engkau, takhta yang merancang kelaliman dengan dalih undang-undang. Mereka mengepung nyawa orang benar, dan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Hubungan dengan kelompok kekuasaan. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungannya dengan kelompok-kelompok kekuasaan lainnya. Luhut Panjaitan adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia memiliki kekuatan di berbagai bidang, dari pertahanan hingga ekonomi. Banyak kebijakan strategis yang melibatkan dia. Ketika kita lihat berbagai proyek besar, seringkali namanya muncul sebagai koordinator atau orang yang memberikan persetujuan akhir. James Riyadi adalah pengusaha besar yang memiliki kepentingan ekonomi yang luas. Hubungannya dengan pemerintah memudahkan berbagai proyek bisnisnya berjalan lancar. Dari properti hingga infrastruktur, banyak yang terkait dengan jaringannya. Pola yang saya lihat adalah bagaimana orang-orang ini saling terhubung dalam sistem yang menguntungkan kelompok tertentu, bukan rakyat secara luas. Izin tambang, izin hutan, proyek infrastruktur, semuanya memiliki benang merah yang mengarah pada kelompok kecil yang sama. Seperti singa yang mengaum dan beruang yang menerkam, demikianlah orang fasik yang berkuasa atas rakyat miskin. Pemimpin yang kurang pengertian adalah penindas besar, tetapi siapa membenci laba haram, umurnya dipanjangkan. Bukti-bukti yang terlihat jelas, bukti-buktinya ada di depan mata kita.
Kasus-kasus hukum yang menimpa orang-orang tertentu selalu terjadi pada waktu yang tepat secara politis. Ketika seseorang mulai tidak sejalan atau dianggap ancaman, tiba-tiba muncul kasus hukum yang sudah disiapkan sebelumnya. Tom Lembong, misalnya, dijerat karena kebijakan impor gula pada masa dia menjabat. Padahal kebijakan tersebut adalah keputusan kelembagaan, bukan keputusan pribadi. Namun dia yang dijadikan sasaran. Yakut tidak hadir ketika diminta memberikan keterangan di parlemen tentang pembagian tambang kepada organisasi keagamaan. Mengapa? Karena kalau dia hadir dan bicara jujur, akan terbuka semua rencana yang sudah disusun rapi. Nadiem dan menteri-menteri lainnya juga bisa menjadi sasaran berikutnya karena pola yang sama bisa diterapkan kepada mereka. Semua kebijakan bisa dipelintir menjadi tuduhan korupsi kalau memang dikehendaki. Semua yang tersembunyi akan terungkap. Semua yang gelap akan terang. Ini adalah waktu pembersihan yang Tuhan lakukan untuk Indonesia. Walaupun dengan atau tanpa kita, rencana Tuhan akan tetap terjadi. Rahasia genteng Indonesia, siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Apa kong kali kong Prabowo dengan pengusaha besar batu bara? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategic Indonesia, saya ingin menceritakan sesuatu yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Ini tentang kebijakan yang sedang terjadi di negara kita, dan saya akan menganalisa dengan pikiran yang jernih. Kebijakan yang membingungkan, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba berbicara tentang genteng. Dia mendadak ahli bangunan, mendadak jadi arsitek, mendadak ahli sosiologi. Dia mengatakan semua atap di Indonesia harus diganti dengan genteng tanah. Alasannya, untuk keindahan. Program ini diberi nama, gentengisasi, dan sudah ada uang 1 triliun di tahap pertama dari seseorang bernama Purbaya. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kebijakan ini muncul? Tidak ada yang meminta, tidak ada masalah yang harus diselesaikan. Tapi tiba-tiba, ini menjadi program utama. Alasan yang diberikan, Prabowo menyebarkan cerita bahwa atap seng itu panas. Dia menempatkan keindahan sebagai alasan utama dalam penjelasannya. Yang menarik, dia sendiri tidak tinggal di rumah beratap seng. Dia tidak merasakan langsung apa yang dikatakan panas itu. Dalam pidatonya dia berkata, saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas. Jadi tidak mungkin Indonesia ini. Dia memaksa semua bupati dan wali kota untuk melaksanakan program ini. Bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah, katanya dengan nada memaksa. Suara para ahli diabaikan. Para ahli bangunan dan teknik sipil memberikan pendapat berbeda. Mereka mengatakan kebijakan ini tidak bisa diterapkan untuk semua daerah. Setiap rumah punya keunikan. Setiap daerah punya budaya berbeda. Tapi pendapat ahli ini diabaikan. Prabowo tetap memaksa program ini berjalan. Fakta yang tersembunyi. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata ada udang di balik rempeyek. Ada alasan lain di balik semua ini. Ada pengusaha batubara yang ingin mendapatkan keuntungan besar. Bagaimana caranya? Mereka mencampur limbah batubara dengan tanah liat untuk membuat genteng. Saya mendapat informasi bahwa limbah batubara dicampur dengan tanah sebagai bahan genteng. Limbah yang seharusnya dibuang, malah dijual dengan harga tinggi kepada rakyat. Proyek nasional yang mencurigakan. Supaya proyek ini berjalan besar, semua koperasi merah putih akan menjual genteng ini. Dari proyek daerah, langsung menjadi proyek nasional. Uang rakyat digunakan untuk membeli genteng yang terbuat dari campuran limbah. Pertanyaan untuk kita semua, saya bertanya kepada kalian, apakah keindahan adalah kebutuhan utama rakyat saat ini? Atau ini hanya proyek untuk menguntungkan pengusaha besar batubara yang sudah sangat kaya raya? Rakyat Indonesia masih banyak yang butuh makanan yang cukup, pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang memberi penghasilan, tapi yang diprioritaskan adalah mengganti atap rumah demi keindahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun ya, tetapi hanya untuk edukasi, hanya untuk literasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya, Sentosa sejahtera. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin.